Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nur Anissa Adam dengan NIM 20211025. Saya mahasiswi aktif semester 4 program studi Ahwal Alexia. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai hukum tata negara di Indonesia. Yang pertama, pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga di dalam suatu negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menurut Kusuma Pujo Sebojo, pengertian hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara kesatuan atau federal dan bentuk pemerintahan kerajaan atau republik yang menunjukkan masyarakat hukum serta tingkatannya atau hierarki. Yang selanjutnya mengesahkan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat hukum itu dan menunjukkan alat perlengkapan dari masyarakat hukum itu. Terkait hal tersebut, ada beserta susunan sejumlah orang, wewenang, dan tingkatan. Yang kedua, sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara ada sumber hukum formil dan juga ada sumber hukum material. Sumber hukum formil terdapat pengaturan undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Sedangkan material ada undang-undang, ketetapan MPR, undang-undang atau perpu, peraturan pemerintah, keputusan presiden, TAP MPR, konvensi, dan juga traktat. Ketiga, asas hukum tata negara. Asas hukum tata negara terdiri dari 5. Yang pertama, Pancasila, yang kedua negara hukum, yang ketiga kedaulatan rakyat, keempat negara kesatuan, dan yang kelima pembagian kekuasaan. Yang pertama, asas Pancasila merupakan prinsip dasar dan utama dalam kehidupan negara Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai pedoman hidup dan memiliki 5 butir nilai, yang mana aturan manapun termasuk undang-undang harus mengikutinya. Dan yang kedua, asas negara hukum. Asas negara hukum mencita-citakan supremasi hukum, yang berarti setiap orang dan penguasa harus tunduk kepada hukum. Namun, cita-cita yang tampak sederhana tersebut menjadi sangat kompleks ketika hendak diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, asas kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah harus menyesuaikan dengan keinginan rakyat. Asas negara kesatuan adalah prinsip dasar bahwa suatu negara tersebut merupakan negara berdaulat sebagai satu kesatuan. Dan yang terakhir, asas pembagian kekuasaan. Pemisahan atau pembagian kekuasaan bisa didefinisikan sebagai pemisahan kekuasaan ke beberapa bagian. Selanjutnya, Lembaga Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik beserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Fungsi lembaga perwakilan rakyat yang pertama, legislasi. Fungsi legislasi dilaksanakan untuk membentuk undang-undang bersama presiden saja. Yang kedua, anggaran. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden. Dan yang ketiga, pengawasan. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Berikutnya, hak lembaga perwakilan rakyat. Yang pertama itu ada hak interpelasi.
Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategi serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, hak angket. Hak angket adalah hak DPR menjelaskan pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, hak imunitas. Hak imunitas adalah kekebalan hukum di mana setiap anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan dan di luar pengadilan karena pernyataan, pertanyaan atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPR sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik. Dan yang keempat, hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas yang pertama kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional. Yang kedua, tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Dan yang ketiga, dugaan bahwa presiden dan wakil presiden melakukan pelanggaran baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan cedera atau presiden dan wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Selanjutnya, kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan suatu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang pertama ada Mahkamah Agung, yang kedua ada Badan Peradilan, di bawahnya ada Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan yang terakhir ada Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, HAM. HAM atau Hak Asasi Manusia adalah sebuah prinsip hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia dilakukan saja, kapan saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya yang universal. Menurut Prof. Darji dan Harjo, hak asasi manusia adalah dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak asasi manusia menjadi dasar dari hak dan kewajiban lain yang dimiliki manusia tersebut. Ciri-ciri HAM. Yang pertama, HAM tidak bisa dibeli, tidak bisa diwariskan, dan tidak bisa diberikan kepada orang lain. Yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang perbedaan suku, jenis kelamin, ras, agama, sosial, dan perbedaan politik. Dan yang terakhir, tidak ada seorang pun yang mempunyai hak untuk melanggar hak orang lain dan membatasi HAM, karena negara membuat hukum untuk melindungi HAM. Jenis pelanggaran HAM. Yang pertama, pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat ini berdampak pada kehilangan nyawa seseorang atau kelompok. Contohnya, pelanggaran HAM berat adalah genosida dan kejahatan manusia. Yang kedua, genosida. Genosida adalah kejahatan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk menghancurkan atau memusnahkan suatu kelompok, etnis, ras, sampai negara. Contohnya, genosida adalah bentrok antar suku dan peristiwa terorisme. Yang ketiga, kejahatan manusia. Kejahatan manusia ini ditunjukkan kepada penduduk sipil. Contohnya, kejahatan kemanusiaan adalah penjajahan terhadap suatu negara. Yang keempat, pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM ringan tidak berdampak pada kehilangan nyawa seseorang atau kelompok. Contoh pelanggaran HAM ringan ini yaitu penganiayaan dan pencemaran nama baik. Dan materi yang terakhir yaitu partai politik dan pemilihan umum.
politik adalah sekelompok orang yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai otoritasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik atau biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Sedangkan pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya sesuai dengan asas yang berlaku. Pemilu menjadi salah satu sarana terwujudan kedaulatan rakyat. Sebagaimana pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Fungsi partai politik dan pemilu. Fungsi partai politik terhadap negara antara lain menciptakan pemerintahan yang efektif dan adanya partisipasi politik terhadap pemerintahan yang berkuasa. Pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan. Pemilu dapat dikatakan sebagai aspirasi dan demokrasi apabila memenuhi beberapa persyaratan. Itulah pemaparan materi dari saya mengenai hukum tata negara di Indonesia. Bila ada salah kata atau kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.